hari ini jamnya sama, detiknya sama, mataharinya sama, perputarannya sama, tapi waktu hari ini kapan terakhir berkumpul bamai-amai di masjid itu? Paling-paling bamai-amai satu desa kok ayo Idul Adha. Betul tak? Kita berkumpul di masjid kok ayo Idul Adha yang kemarin sudah 4 atau 5 bulan yang lalu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah mengapa kita perlu iman ini kita perbarui. Kalau tak kita asa-asa, maka fitnah akhir zaman hari ini makin hari makin menjauhkan kita dari agama. Itulah mengapa Maulid Nabi itu judulnya saja, intinya kita buat pengajian di masjid supaya apa? Iman kita kok yang berada pada akhir zaman harus senantiasa diasah, harus senantiasa diterangi. Kalau indah fitnah akhir zaman kau membuat kita makin jauh daripada agama. Tengoklah akhir zaman hari ini, pergaulan luar biasa. Kita tak terasa menghabiskan waktu bertahun-tahun hilang begitu saja tanpa nilai ibadah. Coba kita bayangkan, sering mau sampaikan Bapak Ibu, coba bayangkan 30 atau 50 tahun yang lalu. Bagaimana desa kita kok? 50 tahun yang lalu. Listrik tidak ada. TV tidak ada. Radio itu uang yang kayonya. Sebuah desa. Lah, Honda sepeda motor nggak ada, sepeda uang yang kayu-kayu botolnya sebuah. Di mana kita tinggal kebanyakan? Kita tinggal di pinggir-pinggir hutan, kita beladang menanam padi, pindah-pindah. Pada waktu itu coba bayangkan Bapak Ibu, listrik tidak ada, TV tidak ada, apalagi pondoko minda ada sama sekali. Kita malam bagolak, ada yang pakai dame, paling canggih pakai minyak pasang pelito. Nah, PLN tidak ada, televisi tidak ada, sinyal tidak ada, listrik tidak ada, mobil tidak ada, sepeda motor jarang sekali, sepeda hanya orang-orang tertentu yang punya. Kita tinggal di pinggir-pinggir hutan sambil beladang. Maka pada saat itu Bapak Ibu yang saya muliakan, satu hari itu dari pagi sampai sore itu asonya lama kayak waktu itu. Menghabiskan waktu satu hari itu lama. Dari pekan ke pekan atau dari minggu ke minggu, dari pasar ke pasar, lama tai aswa. Dari ayo ke ayo, laba jamu di hidup lah baru ayo. Lama. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini jamnya sama, detiknya sama, mataharinya sama, perputarannya sama, tapi waktu hari ini bau sakojak kita duduk di kedai kopi, diisap aku tiba-tiba ailah potang. Betul? Betul. Bau di rumah kita santai-santai kipas angin, nonton TV, main HP, tak terasa ailah malam. Tak terasa kita bekerja, bulan pasola datang. Waktu terasa begitu cepat berputar, padahal waktunya sama, jamnya sama, detiknya sama. Kenapa hari ini terasa lebih cepat? Karena faktor kesibukan kita ini luar biasa. Dahulu tak banyak yang menyibukkan kita, hari ini sangat banyak yang menyibukkan kita Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, karena inilah tak terasa kita 20, 30 tahun, 40 tahun kita telah habiskan hidup ini. Tak tahu dah. Ali-ali tua badan, ali-ali datang penyakit, ali-ali ke
kematian datang menjumpai kita. Maka kalau kita kurang-kurang kita mengaji agama itu, kurang-kurang kalau bahasa kami sanwe disasak telinga kita kok dengan ilmu agama, disadarkan niscaya kita kok akan terlena karena keindahan dunia hari ini. Betul tak? Betul. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah mengapa kita perlu berkumpul-kumpul membuat peringatan-peringatan itu supaya apa? Supaya kita kok tak lalai oleh indahnya dunia hari ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kamu asik bermegah-megahan karena keindahan dunia, tanpa terasa kau masuk dalam liang kubur. Setelah sampai di dalamnya, barulah kau tahu apa yang telah kau lakukan selama hidup di dunia. Itu ayat itu kita baca dalam sholat. Kita asik karena kemegahan dunia kok, karena kelalaian kita kok, tak terasa kita masuk dalam liang kubur. Ketika para tetangga sudah meninggalkan kita, tak mau menunggu nawak. Bu, ada risiko uang malam di kuburan awak tak? Di kuburan Pak Wali? Ada. Mau tanya berapa lamanya di situ? Bu, anaknya meninggal, suaminya meninggal, uang yang paling dicintainya meninggal. Itu biasanya potong kok di kebumian, besok pagi semula potong, datangnya lagi itu, betul? Yang kedua datangnya lagi, yang ketiga agak terlambat dikit datangnya, yang keempat lebih terlambat sedikit lagi, yang kelima lah mulainya ya, yang keenam tak datang lagi dong. Pertanyaan berapa lama uang mengundang kuburan awak tuh? Paling-paling seminggu. Setelah itu orang tetap melanjutkan kehidupannya, membahas kehidupan yang lain, maka kita seiring dengan itu dilupakan orang, siapapun kita. Nak ustad, nak tak ustad, nak kayo, nak ganteng, nak kepala desa, kalau kita lebih kubur orang berlahan-lahan akan melupakan kita. Ternyata urusan kita tak selesai. Setelah sampai di liang kubur, baru kita tahu, oh ternyata inilah tujuan mengapa dulu ustadz-ustadz, guru-guru, orang tua kami banyak marah kepada kami, memberikan nasihat kepada kami. Hoi salat, hoi ke masjid, hoi baca Al-Quran, jangan berbuat maksiat, taatlah ibadah. Kesadaran kok nanti kalau kita lah ditinggalan uang di dalam kalau kubur, bau deh. Kalau kini golem kita golak bau. Lah, bapo kali ceramai, bapo kali di mana, dari mana pun datang ustadz sampai di sikonya keluar di siko, hilang balik. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kapan kesadaran itu? Ketika kita telah berada di alam kubur. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang masa ajal itu, tak dapat diganggu gugat. Yang punya telah menjemput, bak perhitungan telah cukup, belayar telah sampai ke pulau, bak berjalan telah sampai ke tujuan. Mau tak mau berangkatlah diri dengan segala amal perbuatan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Maulid Nabi salah satunya tempat kita berintrospeksi diri, muhasabala dunia ini, mau tak mau, rela tidak rela akan kita tinggalkan. Maka Maulid Nabi kita pada malam hari ini tujuannya itu apa? Bukti cinta kita kepada Rasul. Yang kedua, untuk menggairahkan iman kita, mempersiapkan kehidupan setelah kehidupan dunia ini.